Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Perdagangan Internasional akan menjelaskan materi tentang dinamika kebijakan impor pangan Indonesia yang produknya yaitu beras. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Cahaya Purnama dengan NIM 22003, Misha Maludiatania dengan NIM 22010, Fatia Balkis Lubis dengan NIM 22012, Orisa Sativa dengan NIM 22014, Diva Aurelia Sirait dengan NIM 22037. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu menjelaskan bagaimana gambaran umum berupa data tren impor dari 2018 sampai 2025, negara pemasok utama, kondisi produksi dalam negeri, dan peran kebijakan pemerintah, Bulog, Kementan, dan Kemendak. Yang kedua, untuk menganalisis dinamika kebijakan berupa bagaimana kebijakan impor berubah dari tahun ke tahun dan faktor penyebab perubahan dari cuaca atau El Nino, produksi, harga global, politik pangan, dan lain-lain. Yang ketiga, menjelaskan dampak dan refleksi berupa dampak terhadap petani dan harga pangan, yaitu dikaitkan dengan NTP, NUTP, dan Gini. Resiko terhadap ketahanan pangan nasional dan rekomendasi kebijakan atau solusi dari mahasiswa. Mengapa Indonesia yang merupakan negara agraris masih bergantung pada impor beras? Meskipun Indonesia merupakan negara agraris, ketergantungan pada impor beras masih terjadi karena berbagai faktor, yaitu produktivitas lahan rendah akibat benih kurang unggul, irigasi yang tidak merata, serta serangan hama dan penyakit. Alih fungsi lahan pertanian dan minimnya regenerasi petani juga menurunkan produksi. Selain itu, sistem distribusi yang panjang dan perubahan iklim menyebabkan pasokan beras tidak stabil, sementara kebutuhan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Karena itu, pemerintah terpaksa mengimpor beras untuk menjaga stok dan menstabilkan harga nasional. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai data tren impor beras dari tahun 2018 hingga tahun 2024. Nah, pada grafik ini dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 ke tahun 2022 terjadi penurunan volume impor beras yang sangat signifikan, dan dilanjutkan dengan tahun 2022 hingga tahun 2024 terjadi peningkatan volume impor yang signifikan pula. Nah, untuk penurunan volume impor, hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan produk beras lokal di Indonesia. Sementara adanya peningkatan volume impor di tahun 2022 hingga tahun 2024 ini dapat disebabkan oleh peningkatan penduduk Indonesia yang menyebabkan permintaan beras di Indonesia juga semakin meningkat. Adapun pernyataan ini juga didukung oleh literatur yaitu Rufananda dan Taufik tahun 2022 yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah beras yang dihasilkan, maka semakin rendah jumlah beras yang diimpor ke Indonesia. Dan menurut Kementerian Pertanian RI 2021 mengatakan bahwa tingginya pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan besarnya konsumsi beras membuat permintaan beras semakin meningkat yang mengharuskan untuk melakukan impor beras. Adapun negara pemasok utama untuk melakukan impor beras di Indonesia terdiri dari India, Thailand, Vietnam, Pakistan, Myanmar, Jepang, dan Tiongkok. Kondisi produksi beras dalam negeri. Produksi beras Indonesia saat ini bersifat fluktuatif. Indonesia sering mengalami surplus produksi beras secara statistik, namun belum mampu menghilangkan kebijakan impor sejak sangat lama. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akibat kurangnya persediaan serta mengantisipasi tingginya harga beras, pemerintah kemudian mengimpor beras dari berbagai negara, seperti Thailand, Vietnam, dan India. Adapun peran kebijakan pemerintah terhadap komoditas beras diantaranya, yang pertama, peningkatan produksi beras nasional atau P2BN. Kebijakan ini merupakan kebijakan Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk menambah produksi beras melalui intensifikasi pertanian. Yang kedua, perluasan area tanam atau PAT. Kebijakan ini merupakan kebijakan Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk mencegah kekeringan pada lahan tanah hujan dengan menggunakan prinsip pompanisasi. Yang ketiga, inovasi teknologi budidaya dan pasca panen, yaitu mengenalkan para petani tentang teknologi budidaya, irigasi, pemanenan, penggilingan, serta penyimpanan untuk menambah produktivitas dan efektivitas beras. Yang keempat adalah rehabilitasi lahan. Kebijakan ini merupakan kebijakan Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan luas tanam padi, khususnya pada lahan yang penggunaannya tidak dimaksimalisasi. Yang kelima adalah kebijakan impor beras. Kebijakan ini merupakan kebijakan Kementerian Perdagangan bersama dengan Perum Bulog yang bertujuan agar negara tidak mengalami inflasi akibat kurangnya persediaan beras dalam negeri. Yang keenam, operasi pasar atau OP dan gerakan pangan murah. Kebijakan ini merupakan instruksi Presiden kepada Perum Bulog untuk menurunkan harga beras di lingkungan konsumen. Di sisi lain, Badan Pangan Nasional juga menggerakkan kebijakan gerakan pangan murah untuk mengendalikan inflasi, menstabilkan harga pangan, serta menyediakan komoditas pangan berkualitas baik yang ekonomis. Dan yang ketujuh adalah himbauan untuk menghindari panic buying. Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat tidak membeli beras dengan jumlah melebihi kebutuhan supaya tidak terjadi kelangkaan beras di pasaran.
Kebijakan impor di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan menyesuaikan kondisi pasokan dalam negeri dan upaya menjaga kestabilan harga pangan. Impor dilakukan sebagai langkah untuk memastikan ketersediaan stok beras nasional serta menstabilkan harga saat produksi dalam negeri tidak mencukupi. Kebijakan mengenai ekspor dan impor beras pada umumnya dituangkan dalam peraturan Kementerian Perdagangan yang mengalami beberapa pembaharuan untuk menyelaraskan dengan kondisi pangan nasional. Misalnya diterbitkan Kemendak Nomor 1 Tahun 2018 sebagai pengganti Kemendak Nomor 03/MDAK per 12/2015 tentang ketentuan ekspor dan impor beras yang sebelumnya telah diubah karena regulasi lama dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan kebijakan pangan terkini. Tren kebijakan impor beras di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2025. Pada tahun 2020, pemerintah memutuskan untuk mengimpor sekitar 356.000 ton beras, terjadi penurunan sebesar 19,84% dengan kontrak impor yang dijadwalkan pada Juli sampai Agustus 2020 jika stok nasional tidak memadai untuk menghadapi musim paceklik yaitu COVID-19. Pada tahun 2021, pemerintah memprioritaskan penyerapan produksi dalam negeri oleh Bulog dan menghentikan wacana impor karena stok yang masih mencukupi. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Indonesia mengimpor sebanyak 407.000 ton beras di tahun 2021. Angka itu meningkat dibandingkan tahun 2020. Nah, pada tahun 2022, pemerintah Indonesia melakukan impor beras sebanyak 429.000 ton yang direalisasikan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah. Meskipun produksi nasional dilaporkan surplus, kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas harga pasar dan mengantisipasi penurunan stok. Nah, pada tahun 2023, pemerintah Indonesia menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 2 juta ton untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan, yang merupakan penambahan dari sisa impor tahun 2022. Kebijakan ini dilakukan meskipun ada potensi surplus dari panen raya dengan alasan menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah akibat penurunan produksi dalam negeri yang dipicu oleh El Nino. Akibatnya, total impor beras sepanjang tahun 2023 mencapai angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir yaitu sekitar 3,6 juta ton dengan negara sumber terbesar adalah Thailand dan Vietnam. Nah, pada tahun 2024, Indonesia mengimpor sebanyak 4,52 juta ton beras sepanjang 2024. Jumlah impor beras tersebut naik sekitar 47,38% dari catatan pada tahun 2023. Kebijakan impor beras ini dilakukan untuk mengantisipasi defisit pasokan akibat mundurnya masa panen dan dampak El Nino dengan total impor mencapai 4,52 juta ton. Pada tahun 2025, pemerintah memutuskan untuk menghentikan impor beras pada tahun ini kecuali untuk kebutuhan tertentu seperti restoran khusus berdasarkan stok beras nasional yang dinilai aman. Keputusan ini didukung oleh peningkatan produksi gabah dan beras sehingga stok beras pemerintah melimpah dan diperkirakan akan surplus hingga akhir tahun. Kemudian, adapun dinamika impor beras di Indonesia pada 5 tahun terakhir yaitu sekitar tahun 2020 sampai 2025 sangat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor domestik dan global. Yang pertama yaitu ada fenomena iklim ekstrim seperti El Nino dan La Nino menjadi faktor krusial yang mempengaruhi produksi beras nasional. El Nino yang menyebabkan musim kemarau sepanjang atau El Nina yang memicu curah hujan tinggi, banjir dan serangan hama yang seringkali mengakibatkan penurunan produksi padi resiko gagal panen. Kemudian selanjutnya ada ketika produksi dalam negeri tinggi dan stok melimpah, pemerintah cenderung mengurangi atau bahkan menghentikan impor seperti yang direncanakan pada tahun 2025, begitu juga sebaliknya. Kemudian ada fluktuasi harga. Nah, kenaikan harga beras global dapat membuat impor menjadi kurang ekonomis, sementara penurunan harga dapat mendorong pemerintah untuk mengimpor lebih banyak. Kemudian ada pemerintah memiliki kepentingan politik untuk menjamin ketahanan pangan yang terkadang diwujudkan melalui kebijakan impor untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bagi masyarakat, terutama menjelang hari besar atau tahun politik. Materi selanjutnya adalah dampak terhadap petani dan harga pangan. Kebijakan impor beras akan memberikan dampak yang tidak baik bagi negara, dikarenakan akan menurunkan harga beras Indonesia, sehingga hal ini menyebabkan keuntungan yang diperoleh oleh petani semakin berkurang. Dikarenakan beras impor yang membanjiri pasar domestik, membuat petani semakin mengalami kerugian dan dapat menimbulkan persaingan yang tidak seimbang antara beras lokal dan beras impor. Hal ini terjadi dikarenakan harga beras lokal relatif lebih mahal daripada beras impor, sehingga konsumen umumnya memilih beras impor yang memiliki harga yang lebih murah. Penurunan harga beras ini akan berdampak pada penurunan NTP dan NTUP. Dan NTP sendiri adalah perbandingan antara beras yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani. Sedangkan NTUP adalah rasio antara harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar petani. Kenaikan impor beras dapat menyebabkan penurunan NTP dan NTUP petani beras, dikarenakan harga barang dan jasa yang dibutuhkan petani untuk produksi dan konsumsi relatif tetap atau naik, dan daya beli petani akan melemah. Hal ini apabila pada adanya kenaikan NTP pada tahun 2025 dikarenakan pemerintah yang menghentikan impor beras. Baliknya, rasio Gini adalah indeks untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran setiap petani secara keseluruhan. Sehingga semakin rendah nilai rasio Gini, maka itu menunjukkan pendapatan petani yang semakin merata. Seperti pada tahun 2025, Gini rasio petani mengalami titik terendah, yaitu 0,375, dikarenakan rendahnya impor beras pada tahun 2025. Selanjutnya adalah risiko terhadap ketahanan pangan nasional. Dikarenakan banyaknya kegiatan impor ke Indonesia, produksi beras di Indonesia mengalami penurunan tiap tahunnya, namun konsumsi beras terus meningkat. Hal ini dapat mengancam ketahanan pangan di Indonesia. Kebijakan impor beras sendiri pada dasarnya memiliki keuntungan untuk jangka pendek. Namun apabila dilakukan dalam jangka panjang, negara akan semakin bergantung pada beras impor yang menyebabkan melemahnya produksi beras di Indonesia. Ketergantungan pada impor memiliki dampak yang negatif seperti mengurangi daya saing petani lokal, menghilangkan peluang untuk mengembangkan teknologi pertanian, meningkatkan
meningkatkan kerentanan terhadap dinamika global dan menyebabkan fluktuasi harga. Selanjutnya, kebijakan yang bisa sebaiknya dilakukan adalah melakukan impor hanya saat keadaan darurat saja. Kemudian, tidak melakukan impor apabila stok beras melimpah. Mendorong modernisasi pertanian dan meningkatkan produktivitas, memastikan harga pembelian pemerintah berada di tingkat yang menguntungkan petani, yaitu di atas biaya pokok produksi. Kemudian pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk subsidi alat dan mesin pertanian. Dan juga sebagai mahasiswa bisa mengalahkan dan sosialisasikan masyarakat untuk lebih menggunakan beras lokal. Adapun kesimpulan pada materi ini adalah, yang pertama, permintaan beras yang semakin tinggi meningkatkan jumlah impor beras di Indonesia. Adapun pemasok utamanya terdiri dari India, Thailand, Vietnam, Pakistan, Myanmar, Jepang, dan Tiongkok. Yang kedua, produksi beras di Indonesia bersifat fluktuatif. Indonesia sering mengalami surplus beras secara statistik, namun belum mampu menghilangkan kebijakan impor sejak sangat lama. Kebijakan pemerintah seperti P2BN, PAT, inovasi teknologi, rehabilitasi bahan, operasi pasar, gerakan pangan murah, serta himbauan menghindari panik buying menjadi upaya pemerintah dalam menekan jumlah impor beras yang tinggi. Yang ketiga, kebijakan impor beras di Indonesia sering berubah-ubah karena produksi beras di Indonesia sering berfluktuasi akibat keterbatasan lahan pertanian, perubahan iklim, kurangnya infrastruktur irigasi, dan ketersediaan pupuk. Pemerintah melakukan impor untuk menutupi kekurangan pasokan tersebut. Impor beras yang meningkat menyebabkan NTP dan NUTP petani lokal semakin berkurang dikarenakan beras impor lebih disukai oleh konsumen karena harganya lebih murah. Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah adalah memastikan HPP untuk beras berada di tingkat yang menguntungkan petani, yaitu di atas biaya pokok produksi.